Oke, kita akan bahas topik yang luar biasa penting dan kompleks. Selama lebih dari 60 tahun, tambang Freeport di Papua itu bukan cuma soal tambang. Ini tuh cerita tentang kekayaan alam yang melimpah ruah, tentang kekuasaan, dan juga tentang penderitaan orang-orang yang tinggal di sana. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya, paradoks yang jadi inti dari semua ini. Papua itu kan punya salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Tapi kok bisa provinsinya justru jadi yang paling miskin di Indonesia? Aneh kan? Gimana ini bisa kejadian? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Untuk ngerti kenapa situasinya bisa kayak sekarang, kita harus mundur jauh ke belakang, ke momen pertama kali Freeport masuk ke Indonesia. Waktu itu kondisi politik dan ekonomi negara lagi kacau banget. Jadi ceritanya ini panjang banget, bahkan dimulai sebelum Indonesia merdeka. Ada laporan dari geolog Belanda yang sempat terlupakan. Tahun 1960, Freeport nemuin laporan itu. Tapi momen kuncinya itu pas Jenderal Soeharto naik. Saat itu, Indonesia butuh banget modal asing buat nyelamatin ekonomi. Nah, Freeport datang di saat yang paling tepat. Tanggal 7 April 1967, mereka jadi investor asing pertama yang teken kontrak di era Orde Baru. Kesepakatan antara pemerintah dan Freeport ini diikat oleh sebuah dokumen yang, luar biasa kuat namanya. Kontrak karya. Ini bukan sekedar izin bisnis biasa ya. Kontrak karya ini ngasih Freeport hak yang super eksklusif dan kekuasaan yang gede banget di wilayah tambangnya. Hampir kayak negara di dalam negara. Coba deh kita lihat isinya. Ini yang bikin kontrak pertama ini benar-benar istimewa buat Freeport. Mereka dapat hak eksklusif selama 30 tahun penuh, bebas pajak buat waktu yang lama, dan yang paling krusial, negara sendiri yang jamin keamanannya. Aparat negara yang diturunkan untuk melindungi investasi mereka. Ini nih yang mengubah posisi negara, dari yang harusnya jadi pengatur, malah jadi semacam mitra keamanan buat korporasi. Awalnya, operasi Freeport itu fokus di tambang Edsberg. Tapi, ada satu penemuan di akhir tahun 80-an yang mengubah semuanya secara total dan bikin semua konflik yang ada jadi makin dalam. Coba bayangin deh, pas tambang pertama mulai habis, mereka nemu Grasberg. Ini bukan nemu tambang kecil-kecilan ya, ini tuh salah satu harta karun mineral terbesar di planet bumi. Otomatis, skala operasinya meledak, keuntungannya juga, dan dampaknya juga. Tapi, di balik penemuan industri raksasa ini, ada sudut pandang yang sama sekali berbeda. Buat suku Amungme, gunung-gunung itu bukan cuma batu yang ada mineralnya. Buat mereka, itu adalah mama, tanah suci yang jadi bagian dari jiwa mereka. Kutipan ini nunjukin banget benturan dua dunia yang kayaknya mustahil buat disatuin. Ekspansi Grasberg ini datang dengan harga yang mahal banget. Limbah tambang yang jumlahnya masif, dituding mencemari sungai-sungai, merusak ekosistem, masyarakat adat kehilangan tanah leluhur mereka. Dan buat ngamanin operasi sebesar ini, kehadiran militer makin banyak, yang kemudian memicu banyak laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Setelah puluhan tahun Freeport beroperasi sebagai perusahaan asing, pemerintah Indonesia akhirnya bikin langkah besar, mencoba mengambil alih saham mayoritas. Dan di tahun 2018, akhirnya kejadian juga nih kesepakatan yang heboh banget. Lewat BUMN kita, PT Inalum, Indonesia secara resmi jadi pemilik 51% saham PT Freeport Indonesia. Kalau lihat di atas kertas, ini kelihatannya kemenangan besar buat kedaulatan ekonomi kita. Tapi, ya gitu deh, kesepakatan ini langsung jadi perdebatan panas. Di satu sisi, pemerintah bilang, ini bukti kedaulatan, Indonesia sekarang pegang kendali. Tapi di sisi lain, para pengkritik bilang, ini cuma kemenangan simbolis. Mereka nanya, punya 51% saham, emang beneran berarti kita yang ngontrol operasinya? Apa ini menyelesaikan masalah lingkungan dan HAM yang udah puluhan tahun terjadi? Nah, ini dia bagian yang seringkali lupa disebutin. Sebagai bagian dari deal divestasi itu, Freeport justru berhasil mengamankan masa depan mereka di Papua buat puluhan tahun ke depan. Hak operasinya diperpanjang sampai 2041, bahkan bisa lanjut sampai 2061. Jadi, sementara Indonesia dapat saham mayoritas, Freeport dapat kepastian jangka panjang. Jadi, gimana dong cara kita melihat semua ini? Kalau kita rangkum, banyak analis melihat cerita Freeport ini bukan cuma soal bisnis, tapi ini adalah contoh dari sebuah konsep yang jauh lebih besar. Konsepnya itu namanya neokolonialisme, atau gampangnya kolonialisme gaya baru. Idenya adalah penjajahan itu sekarang nggak lagi pakai tentara dan bendera, tapi lewat kontrak ekonomi, ketergantungan finansial, dan hubungan politik yang nggak seimbang. Sumber daya alam dikeruk bukan lagi oleh pasukan penjajah, tapi oleh korporasi yang dapat izin resmi dari negara itu sendiri.
Dan kasus Freeport ini, wah pas banget sama model neokolonialisme itu. Coba kita lihat ya. Pertama, dapat akses lewat kontrak di era Orde Baru yang butuh investor. Terus, keruk sumber daya alamnya habis-habisan, lalu pakai aparat negara buat menjaga keamanan, sampai akhirnya negara jadi bergantung secara ekonomi dan jadi susah buat bersikap keras. Hasilnya, keuntungan lari ke pusat dan investor asing, sementara masyarakat lokalnya sendiri terus tersingkir. Slide ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Tapi sekarang, kita lihat datanya. Di satu sisi, ada pendapatan raksasa buat Freeport dan pemasukan yang gede banget buat kas negara Indonesia. Tapi lihat di sebelahnya, tingkat kemiskinan di Papua tetap yang paling tinggi se-Indonesia. Jadi, kekayaannya terus dikeruk dari tanah Papua, tapi kemakmurannya nggak pernah benar-benar nyampe ke orang yang punya tanah itu. Pada akhirnya, cerita Freeport ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Ini bukan lagi cuma soal berapa persen saham yang kita punya ya, tapi ini soal keadilan, soal martabat manusia, dan soal apa sih arti kedaulatan yang sebenarnya. Sebuah pertanyaan yang rasanya masih bergema kencang dari pegunungan Papua sampai hari ini.